Bismillahirrahmanirrahim. Bagian yang paling dilihat dan dinilai oleh Allah adalah hati. Bukan mata, bukan telinga, bukan badan, bukan harta, jabatan, popularitas, pangkat, bukan. Nonsens semua itu, nggak ada nilai dalam pandangan Allah. Yang dilihat oleh Allah dari diri kita adalah hati. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, bukan firman Allah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan melihat kepada bentuk tubuh kalian ataupun harta kalian, tapi Allah hanya melihat kepada hati-hati dan amal-amal kalian. Makna Allah tidak akan melihat tubuh dan harta kalian, maksudnya adalah Allah tidak akan memberi pahala atau tidak menilai dosa karena bentuk tubuh. Karena tubuhnya ganteng, kasep, gelis, atletis, seksi, berotot, lalu dapat pahala yang besar. Enggak. Oh, ini orang dosa besar karena wajahnya jelek, badannya buncit. Enggak. Orang ini dosa besar karena miskin. Oh, ini pahalanya gede karena kaya. Enggak. Allah tidak melihat bentuk tubuh, juga tidak melihat kepada harta, pangkat, jabatan, popularitas, status sosial. Tapi Allah hanya melihat hati dan amal-amal kalian. Hadis ini bisa kita temukan di dalam Sahih Muslim, hadisnya nomor 2564. Ini yang pertama. Makanya kalau selama ini ibu-ibu terutama, sebagian bapak-bapak juga, mudah-mudahan saya tidak termasuk di dalamnya, walaupun sangat mungkin besar, kemungkinan besar masuk di dalam. Selama ini setiap orang lebih fokus, lebih sibuk memperhatikan dan memperbaiki penampilan luar. Coba bapak-bapak ngaku, sehari berapa kali ngaca, berapa kali nyisir? Hampir setiap lewat kaca selalu melirik dulu kan? Jebi-jebi dulu, manyun-manyun dulu, ambil sisir. Apalagi kalau mau keluar, pakai pakaian yang lebih bagus, nyisir juga dilakukan bermenit-menit, dan sisirnya dibawa. Boleh diperiksa sakunya sekarang, pasti ada sisir. Kalau saya nggak ada, ketinggalan. Ketinggalan di rumah, tapi di mobil ada satu. Di saku nggak ada. Untuk apa? Untuk memperbaiki kondisi luar. Itu tidak terlarang, itu bagus. Saya nggak tahu di sini lupa, pernah membahas perlunya memperhatikan penampilan luar. Jamalatul zahir disebutnya, keindahan zahir, ya perlu. Tapi sayangnya hanya aspek luar, casing yang diperhatikan. Adapun hati yang merupakan sumber dari amal itu jarang diperhatikan. Oleh karena itu, kalau dianggap memperbaiki keadaan lahir kita sangat penting, maka memperhatikan keadaan batin kita jauh lebih penting. Karena yang Allah nilai dari diri manusia adalah hati, bukan fisiknya. Kedua,
sebuah hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ini hadis qudsi. Ini firman Allah Azza wa Jalla. Firman Allah ini menjelaskan kepada kita bahwa baik buruknya seseorang di mata Allah itu sangat ditentukan oleh hati. Allah berfirman tuh kepada seluruh Bani Adam. Ada sebagian di sini ikhwan. Biar saya tidak dengdek ke kanan terus. Sekali-kali ke kiri, biar rata, biar adil. Supaya pulang dari sini nggak gini terus. Allah berfirman, "Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, seandainya seluruh makhluk di antara kalian dari awal sampai akhir, baik bangsa manusia ataupun bangsa jin, seandainya seluruh hati mereka yang oleh Allah disebut di sini hanya hati, seandainya hati semua kalian memiliki sebaik-baik hati di antara kalian, sebaik-baik hati manusia, hati siapa? Hati Nabi SAW. Seandainya hati semua kalian itu seperti hati Nabi, semuanya soleh, semuanya takwa dengan kadar kesolehan dan ketakwaan yang puncak, maka hal itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Seandainya semua orang beriman, beribadah, beramal soleh seperti iman, ibadah dan amal soleh Nabi SAW, tidak ada satupun yang maksiat, apalagi kufur dan syirik, maka semua itu tidak menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Ini menunjukkan ibadah yang dilakukan oleh manusia bukan untuk kepentingan Allah. Allah disembah atau tidak ngaruh. Disembah dengan sehebat-hebat sesembahan, nggak nambah kekuasaan Allah, nggak nambah kemuliaan Allah sedikit pun. Sebaliknya, wahai hamba-hambaku, seandainya seluruh makhluk di antara kalian dari awal sampai akhir, baik manusia ataupun jin, seluruhnya memiliki seburuk-buruk hati di antara kalian. Hati siapa yang paling buruk? Hati iblis. Abu Jahal kalah. Abu Jahal punya hati seburuk itu karena dipengaruhi oleh iblis. Pasti hati terburuk hati iblis. Semua makhluk jin dan manusia hatinya seperti iblis. Hal itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Nggak ngaruh kedurhakaan manusia kepada Allah Azza wa Jalla terhadap kekuasaannya. Hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim ini menunjukkan Allah Azza wa Jalla hanya menyebut hati. Berkata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika menerangkan hadis ini dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, kata beliau, wa fi hadza dalilun ala annal asla fit taqwa wal fujur hiyal qulub, fa idza barral qalbu wattaqa barratil jawari wa idza fajaral qalbu fajaratil jawari. Di dalam hadis ini terkandung dalil bahwa asal dari ketakwaan dan kedurhakaan adalah hati. Pokok pangkal dari ketakwaan dan kedurhakaan itu hati. Bila hatinya baik, seluruh amalan yang dilakukan oleh anggota badan juga baik.
Kalau hatinya buruk, seluruh amal yang dilakukan oleh anggota badan juga bakal buruk. Ditambah sebuah hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Bila segumpal daging ini baik seluruh amalan yang dilakukan oleh anggota badannya. Dan bila segumpal daging ini buruk pula lah seluruh amalan yang dilakukan oleh anggota badannya. Jadi baik buruknya amalan yang dilakukan oleh anggota badan sangat tergantung dari kondisi hati. Kondisi hati tercermin dalam bentuk amalan. Bagus jeleknya amalan pantulan dari isi hati. Maka antara isi hati dengan amalan itu tidak mungkin bertolak belakang. Tidak bisa umpamanya seseorang mengaku hatinya baik, hatinya bagus, tapi amalannya buruk. Pernah enggak kita mendengar umpamanya seorang wanita tidak menutup auratnya? Dia kemana-mana, kata orang Cilengsi mah bubulucunan. Bubulucunan itu apa? Enggak pakai celana. Bukan, artinya auratnya kelihatan. Pakai lekbong, kelek katembong. Pakai you can see, you can touch me, you can do anything. Pakai pakaian yang menutup sebagian tubuhnya tapi sebagian aurat lainnya terbuka. Ditegur, apa jawabannya? Yang penting hati. Pernah ada yang mendengar begitu? Pernah. Enggak sholat, enggak saum. Dia bilang yang penting hati baik. Ucapannya benar apa salah? Benar, yang penting hati. Tapi kalau hati baik, enggak mungkin dia mengumbar aurat. Kalau hatinya bersih, enggak mungkin dia enggak sholat. Enggak sholat, kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak menutup aurat, kedurhakaan kepada Allah dan menjadi sumber fitnah bagi laki-laki yang melihatnya. Dan itu perbuatan baik ataukah buruk? Buruk. Para wanita auratnya terlihat. Pakai apa namanya? Pakai parfum. Jalannya genit, centil, ganjen. Pas ada laki-laki yang melihat melotot, apa responnya? Jaga tuh mata. Bagaimana laki-laki bisa menjaga mata kalau dia mengumbar aurat secara terbuka begitu? Kalau memang dia menginginkan laki-laki menjaga mata, jaga dia juga sasaran dari mata itu, jangan dibuka-buka, ya. Makanya kalau hati baik, amalnya baik. Kalau amalan buruk menunjukkan hatinya buruk juga, seburuk amalannya.